Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Amalia Mukhti. Saya merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai video-video yang sudah diberikan oleh dosen saya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apakah suatu negara bisa mencetak uang sendiri untuk melunasi hutang kepada negara lain. Nah, jawaban atas pertanyaan ini adalah bisa dilakukan secara teori, namun tidak bisa dilakukan secara prakteknya langsung. Mengapa demikian? Terdapat dua alasan. Yang pertama adalah dikarenakan untuk membayarkan hutang ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Sementara untuk mencetak uang itu merupakan tanggung jawab dari atau wewenang dari bank sentral. Nah, sementara kedua lembaga ini antara pemerintah dan bank sentral itu tidak dapat bekerja sama dikarenakan bank sentral merupakan suatu lembaga yang independen. Nah, alasan yang kedua adalah dikarenakan jika hal tersebut dilakukan, maka akan menurunkan nilai mata uang dari negara tersebut. Contohnya, misalnya Indonesia memiliki hutang kepada Amerika. Nah, kemudian Bank Sentral Indonesia mencetak uang, tentunya masih dalam bentuk mata uang rupiah. Nah, untuk membayarkan hutang kepada Amerika, kita perlu menukarkan mata uang rupiah ini kepada mata uang dolar. Nah, dengan menukarkan mata uang rupiah terhadap dolar ini akan meningkatkan permintaan terhadap mata uang dolar. Nah, jika permintaan terhadap mata uang dolar ini meningkat, tentunya hal ini akan menyebabkan nilai mata uang dolar tersebut juga ikut meningkat. Nah, jika nilai mata uang dolar ini meningkat, hal tersebut akan berdampak terhadap nilai mata uang rupiah yang akan semakin menurun. Nah, kita sama-sama tahu bahwa jika nilai mata uang suatu negara itu mulai menurun, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya inflasi di suatu negara. Nah, oleh karena itu, dengan dua alasan ini, suatu negara tidak disarankan untuk mencetak uang sendiri untuk melunasi hutangnya kepada negara lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai country risk atau risiko negara. Dari yang saya pahami, country risk atau risiko negara. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu risiko. Risiko merupakan suatu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Nah, jadi risiko negara ini merupakan suatu risiko atau suatu ketidakpastian yang timbul akibat adanya peristiwa ekonomi ataupun peristiwa politik yang terjadi di suatu negara yang akan memiliki dampak terhadap negara lain yang tentunya memiliki hubungan terhadap negara tersebut. Saya akan memberikan contoh, misalnya Singapura melakukan investasi di negara kita, negara Indonesia. Nah, kemudian tetapi Singapura ini tidak memperhatikan risiko dari negara kita. Misalnya negara kita sedang mengalami inflasi, tentunya hal ini akan berdampak terhadap investasi yang dilakukan oleh negara Singapura, di mana negara Singapura tentunya akan mengalami kerugian. Nah, inilah dampak yang akan dihadapi oleh negara lain dengan adanya risiko negara kita. Nah, risiko negara ini banyak digunakan oleh perusahaan, terutama perusahaan multinational company. Dan dalam menganalisis risiko negara, terdapat 3 area risiko yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu analisis risiko ekonomi. Risiko ekonomi ini kita bisa lihat dengan apakah perekonomian di suatu negara itu kuat atau apakah perekonomian di suatu negara itu lemah. Dan analisis risiko ekonomi ini bisa kita hitung dengan PDB per kapita, pertumbuhan PDB real per tahun, dan juga laju inflasi per tahun. Yang kedua, ada analisis risiko politik. Risiko politik ini dilihat dengan stabilitas politik
ataupun stabilitas pemerintahan suatu negara, apakah stabil ataukah terdapat konflik di negara tersebut. Dan juga bisa dan juga risiko politik ini bisa dilihat dengan tingkat korupsi di negara tersebut. Dan yang ketiga adalah analisis risiko keuangan. Analisis risiko keuangan ini berkaitan dengan kemampuan suatu negara dalam mengelola keuangan pemerintahannya, dan juga bisa dilihat dengan kemampuan suatu negara dalam membayarkan kewajiban hutangnya kepada negara lain. Nah, dari ketiga area risiko ini saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan multinational company dalam memahami analisis risiko negara. Dengan memahami analisis risiko negara dengan baik, itu berarti bahwa perusahaan tersebut juga telah mengetahui lingkungan bisnisnya dengan baik. Nah, seperti yang saya katakan bahwa perusahaan multinational company umumnya menggunakan analisis risiko negara. Nah, tentunya analisis risiko negara ini sangat bermanfaat bagi perusahaan. Yang pertama adalah jika suatu negara memiliki risiko yang tinggi dan perusahaan multinational company tersebut telah terlanjur meletakkan anak perusahaannya di negara tersebut, maka suatu perusahaan multinational company ini bisa menarik kembali anak perusahaannya dari negara tersebut. Yang kedua, analisis risiko negara ini sangat bermanfaat. Ini dikarenakan bisa menjadi suatu pilihan bagi perusahaan multinational company dalam meletakkan anak perusahaannya di suatu negara. Nah, jadi sebelum meletakkan anak perusahaannya di suatu negara, perusahaan multinational company ini bisa melakukan analisis risiko negara terlebih dahulu untuk mengetahui risikonya apakah tinggi ataukah rendah. Dan yang ketiga, analisis risiko negara ini berkaitan langsung dengan keputusan investasi. Apakah investasi di negara tersebut memberikan kita keuntungan ataukah kerugian. Nah, tentunya tidak semua peristiwa yang terjadi di suatu negara memiliki dampak langsung terhadap perusahaan multinational company. Bisa jadi peristiwa hari ini memiliki efek terhadap arus kas suatu perusahaan. Bisa jadi juga suatu peristiwa di masa yang akan datang tidak berdampak terhadap arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, analisis risiko negara ini merupakan suatu analisis yang berkelanjutan yang harus terus dilakukan oleh sebuah perusahaan, terutama perusahaan multinational company. Tentunya hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang tinggi. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Tentunya masih banyak terdapat kekurangan dan banyak terdapat kesalahan dalam video ini. Saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.